Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dengan saya Saudara Wijaya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi yang dilakukan setelah kita melakukan kegiatan observasi kelas. Sebelum kegiatannya dimulai, perkenalan lebih dahulu. Saya Saudara Wijaya sebagai observer, kemudian ditemani oleh objek pengamatan saya Yuda ini, dan juga didampingi oleh PP yang paling ganteng Bapak Edi. Terima kasih pada kesempatan ini sudah kita berkumpul untuk melakukan kegiatan pasca observasi terhadap kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan dengan Yuda ya Bu ya. Pada kegiatan ini saya akan mengamati bagaimana kegiatan observasi itu di kelas waktu kemarin kita melakukan kegiatan pendampingan Bu ya. Observasi itu bagaimana pelaksanaannya, yang kemarin itu dilaksanakan di hari Rabu Bu ya, hari Rabu di kelas 10 akuntansi, kelas 10 akuntansi A ya Bu ya, jam ketiga sampai jam 6, materinya tentang persamaan dasar akuntansi ya. Oke, baik, langsung aja Bu ya. Dalam kegiatan kemarin itu kita melakukan saya observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas itu. Kemudian setelah melakukan kegiatan observasi itu, sekarang saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Tujuan kegiatan ini yang pertama akan kita lakukan tentang bagaimana sih kegiatan kemarin Bu ya. Kemudian kita juga merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran kemarin itu seperti apa sih, sehingga tidak lanjut ke depannya tentu bisa dihasilkan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan. Apakah mungkin ada kekurangan atau mungkin ada sesuatu yang perlu ditambah dan lain sebagainya, akan kita bahas di sini ya Bu ya. Oke. Bagaimana ibu perasaan ibu setelah kemarin kita observasi kelas, perasaan ibu bagaimana? Iya. Alhamdulillah Pak, dari adanya ya alur yang sudah dilakukan bersama awal tentunya adanya observasi, kemudian kita melakukan observasi kelas karena ada sebelum observasi di mana ada observasi yang sudah Pak ya yang kita sudah lakukan, sehingga sangat bersyukur Pak. Jadi ada perubahan di dalam kelas tentunya terkait dengan runtutan kegiatan proses pembelajaran itu tentunya lebih terasa. Kemudian juga ya di kelas pun juga ya lebih kondusif saja karena mungkin persiapannya lebih matang ya Bu ya. Iya, matang. Mudah-mudahan nanti ke depan juga akan lebih baik daripada ketika saya observasi. Iya, amin Bu, amin. Oke ya. Kemudian perasaan sangat senang ya Bu ya, sangat tergawa, sangat plong gitu Bu ya. Kemudian yang kemarin itu apa tujuan pembelajaran itu pada saat observasi? Untuk pembelajaran yang kemarin terkait dengan saya saya mengingatkan anak-anak itu dapat memahami ya apa sih itu sebenarnya persamaan dasar akuntansi. Itu dari pemahaman mengenai pengertiannya itu sendiri. Kemudian setelah itu juga anak-anak diminta untuk memahami juga transaksi daripada perusahaan itu apa saja, di mana itu merupakan dasar dari kegiatan yang nantinya akan dipraktekkan oleh anak, itu membuat persamaan dasar ya. Jadi harus mengetahui dulu gitu transaksi dalam perusahaan itu apa saja. Itu diharapkan anak bisa memahami, bisa tahu gitu transaksi dalam perusahaan itu apa saja, sehingga nanti masuk
dipresentasikan. Kemudian kalau menurut Ibu tujuan pembelajaran yang kemarin dilakukan itu apakah sudah tercapai dari rencana tujuan yang akan dilakukan, kemudian setelah pelaksanaan menurut Ibu tujuannya sudah tercapai belum? Sudah. Kalau menurut persentase berapa persen keberhasilan? Ya, kalau saya bisa presentasikan ya untuk hasil kegiatan pembelajaran kemarin itu sekitar 80% sudah. Luar biasa. Bahkan lebih saya rasa. Amin. Ya, karena Betul. dalam prosesnya itu ketika kita sudah memaparkan, kemudian sudah memberikan ya apa namanya materi-materi sama dasar kombinasi, melalui literasi, melalui diskusi, kemudian juga presentasi yang dilakukan anak itu anak-anak pada akhirnya gitu setelah saya berikan penugasan kan Pak ya, Iya. itu nilainya pun juga secara angka pun juga bagus gitu. Semuanya hampir sudah di atas 90%. Kalau dari Menurut saya malah justru lebih dari 80 Bu, 90 ya. oh gitu. Gimana caranya? Iya iya. Kalau kemudian kalau boleh memilih angka nih ya, tentang angka antara 1 sampai 10 nih Bu ya. Proses pembelajaran Ibu kemarin itu ada di rentang berapa? Kalau di angka tadi ya saya katakan kan di atas PKM dan 80-nya agak lanjut Iya, ya. iya. Jadi ya sekitar 90. 9 ya, angka 9 ya, antara 1 sampai 10 itu Iya. berada di rentang 9. Ya. Saya juga masih luar biasa kemarin. Ini juga kan berkat adanya praobservasi, Iya. adanya rencana yang matang Iya, gitu Pak. betul. Jadi kita tentunya di situ lebih apa ya Persiapannya Bu ya, di hal matang persiapannya lagi. lebih Iya. matang lagi. Oke, selain itu juga dalam kegiatan itu kan tentu ada hal-hal yang sudah dan mungkin ada kelewat dan lain sebagainya, karena proses kan juga berjalan lalu alami gitu tuh ya, jalan alami, sehingga dalam kegiatan itu ada sesuatu yang sudah dilakukan, oleh dalam pembelajaran itu apa menurut Ibu yang sudah dilakukan dalam kegiatan perkembangan pembelajaran yang sudah dilakukan di sana? Ya, yang pasti di sana Pak, ketika kita melakukan pembelajaran ya, nah itu kan ada persiapan-persiapan di mana kita juga menyediakan untuk literasi anak-anak gitu ya. Itu kita menggunakan media dari YouTube, misalnya itu adanya media pembelajaran mengenai persamaan dasar akuntansi. Saya pilih, saya berikan ke anak gitu kan, sehingga anak bisa menyaksikan, bisa melihat gitu kan, seperti apa sih gitu contoh-contoh daripada konsep dasarnya akuntansi dasar itu gitu kan. Kemudian anak-anak di sana juga bisa apa ya, jadi kita tidak yang saya sendiri yang menerangkan nyerocos aja gitu, tapi anak sambil sendiri gitu nonton ya, gitu iya. kan. Dan saya pun juga menyampaikan ke anak-anak, ini kan media ini tidak hanya ini saja gitu, bisa dicari lagi misalnya Sumber perpustakaan, ya atau mungkin kita menggunakan media-media yang lain yang bisa diakses oleh anak-anak. Apalagi zaman sekarang Pak kan gampang ya, semuanya serba ada, gampang diakses. Kan ke anak-anak, ini kan media ini tidak hanya ini saja, itu bisa dicari lagi misalnya Sumber perpustakaan, ya atau mungkin kita menggunakan media-media yang lain yang bisa diakses oleh anak-anak. Apalagi zaman sekarang Pak kan gampang ya, semuanya serba ada, gampang diakses. Yang Gampang ya, penting Bu ya? iya, yang penting niatnya mau nggak gitu. Mau belajar gitu Iya, niatnya. jadi Gunakan saya untuk belajar. memberikan penjelasan yang baik untuk anak-anak untuk memilih seperti apa sih media yang kira-kira membuat anak-anak bisa paham. Itu hal baik yang sudah dilakukan Bu ya. Kemudian dari hal baik itu ada hal-hal yang mungkin masih kurang gitu, yang Ibu lakukan dalam kegiatan observasi pembelajaran kemarin. Itu apa nih hal yang masih kurang yang menurut Ibu belum dilakukan dalam kegiatan? Baik, di sini walaupun ya kita sudah memberikan tadi penugasan, gimana sih caranya kita bisa memahami banyak hal terkait dengan pembelajaran hari ini. Tapi yang namanya anak kan beda-beda Pak. Iya, jadi ada yang sebagian mungkin membacanya, ada juga yang full, ada juga yang mungkin ada yang tidak membaca juga barangkali. Sehingga variasi itu yang mengakibatkan ketika dalam proses pembelajaran itu gitu, ketika kita diskusi, kemudian untuk mempresentasikan, ada sebagian anak itu yang masih apa ya tidak begitu, iya tidak begitu antusias gitu kan. Ya mungkin karena kurangnya pemahaman tadi, karena literasinya yang kurang barangkali ya, sehingga
kesulitan gitu menjawab pertanyaan tanggapan dari teman-teman kelompok yang lain begitu. Jadi masih agak lama gitu switchingnya tuh Pak. Nah itu mungkin yang kekurangannya, dan di sini pun juga kalau pembelajaran hitungan seperti itu juga kan kadang-kadang kita butuh waktu untuk menghitungnya. Iya. Kadang kita kurang waktu. Iya. Jadi untuk leluasa menjelaskan supaya sejelas mungkin, sedetail mungkin satu persatu anaknya ini. Kadang-kadang kita aduh ya gitu. Waktunya udah tidak memungkinkan gitu, ya. Jadi itulah mungkin manajemen waktu yang saya harus pertimbangkan lagi lebih baik ke depannya. Kurang atau kendala ya Bu. Kemudian dari tahu kurang atau kendala itu ada rencana nih Bu. Rencana ke depan yang akan dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang kurang itu apa nih Bu? Tentunya Pak di sini saya kan kalau kemarin itu memberikan media pemahamannya kan langsung bersama pembelajaran. Iya. Jadi untuk ke depan mungkin saya akan menyampaikan itu setelah saya memberikan pembelajaran di pertemuan ini misalnya. Itu saya akan sampaikan pertemuan yang akan datang kita akan bahas. Iya, gitu kan. Ya, jadi anak-anak itu ketika nanti di pertemuan yang akan datang itu persiapannya sudah dari persiapan yang minggu ini gitu kan, sehingga untuk pemahaman, untuk mencari literasi misalnya terkait dengan pembelajaran atau materi yang akan datang yang akan disampaikan di dalam kelas pun mungkin akan lebih paham lagi, udah mulai mencoba lagi membuka, membaca atau mencari literasi dari YouTube atau apa gitu, sehingga nanti ketika pembelajaran di kelas, ketika kita harus melakukan diskusi presentasi, anak-anak sudah memiliki banyak literasi ya Bu, persiapannya Bu ya. Persiapannya seperti itu Pak. Barangkali itu Pak. Rencana mengatasi. Kalau rencana itu kapan nih sekiranya bisa akan dapat direalisasikan? Kalau untuk rencana realisasi perbaikan ya untuk pembelajaran, sebenarnya saya berupaya pas setiap kali habis pembelajaran setelah refleksi kan, saya juga sering menanyakan ke anak-anak hari ini apa kekurangan saya gitu kan, apa yang mesti ditambahkan atau ada hal yang barangkali kan saya kalau ngomong nggak cepet Pak, karena saya tanyakan juga, ibu kecepatan nggak? Iya. Ibu nanti kalau misalkan terlalu cepat, ibu pelanin deh suaranya, atau ibu nanti agak lambatin gitu suaranya supaya kalian paham. Nah kemudian untuk actionnya tentunya ya di kesempatan untuk kegiatan yang selanjutnya Pak. Berarti kan kalau kita hari Rabu kemarin ya saya ada juga hari Rabu aja gitu di kelas itu, jadi Rabu depan, Minggu depannya, iya gitu. minggu depannya saya akan Segera mungkin gitu ya. Betul, Pak. Oke, itu luar biasa nih Bu ya untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada saat observasi kemarin. Kemudian juga selain itu juga saya juga mengamati Bu ya, karena saya juga kan ada juga sebagai seperti Bu ya. Saya juga mengamati kegiatan observasi yang dilakukan Ibu. Dari pengamatan saya di sana ada beberapa poin yang saya coba amati. Modul memang itu sudah mempersiapkan gitu ya. Sudah mempersiapkan, ada modul ajarnya sudah dibuat, alur kegiatan juga sudah mengacu ke sana begitu. Kemudian juga strategi pembelajaran yang mendorong kreativitas juga sudah dilakukan di kegiatan pembelajaran itu, di mana anak kemudian diberi kebebasan untuk mencari literasi gitu ya Bu ya, online. Kemudian juga pembelajaran diferensiasi juga sudah Ibu coba kembangkan di situ ya, walaupun mungkin ada beberapa yang masih kurang maksimal gitu Bu ya. Kemudian juga pemanfaatan alat dan bahan juga sudah dilakukan, menggunakan proyektor, kemudian juga memanfaatkan teknologi dengan berbagai penggunaan yang secara mengikuti perkembangan zamannya gitu ya Bu ya. Karena anak sekarang belajar membaca mungkin agak gimana gitu ya, tapi kalau zamannya mereka senangnya lihat TikTok ya mungkin di TikTok juga bisa sebagai betul bisa dilakukan. Kemudian catatannya Bu, menurut saya yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan kemarin itu pemanfaatan alat dan bahan itu juga perlu dikembangkan dengan mengemas dari sumber daya yang ada di sekolah, tidak harus proyektor dan sebagainya, perlu dikembangkan sehingga anak kemudian bisa lebih merasa nyaman, kemudian juga merasa mereka dilibatkan gitu ya. Apakah mereka disuruh membuat misalnya media
media pembelajaran sendiri dengan media TikTok atau dengan apa, silahkan, itu mungkin akan dikembangkan seperti itu, mungkin bisa lebih membuat anak merasa ikut lebih terlibat di dalam gitu ya. Kemudian juga dalam kegiatan diskusi tadi seperti Ibu sampaikan tadi juga anak masih kurang gitu dan kedepannya juga dengan persiapan lebih matang lagi, diskusi itu lebih kondusif gitu ya, anak menjadi lebih aktif, kemudian bertanya juga pada apa yang sedang dibahasnya kan gitu. Ya, intinya anak kemudian lebih bisa kondusif gitu ya, pembahasan kelasnya juga lebih maksimal. Mungkin itu Bu yang saya amati di kegiatan observasi kemarin Bu ya. Saya rasa cukup Ibu ya untuk kegiatan alur pasca observasi kali ini. Ibu sudah menyampaikan semuanya dan rencana kegiatan kita juga disampaikan tadi. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini baik dari mulai pra, kemudian observasi dan juga pasca akan memperoleh satu formula proses belajar yang lebih baik lagi ya Bu ya, lebih lagi sehingga belajar lebih menyenangkan ya tujuan-tujuannya juga kalau belajar bisa menyenangkan, mereka enjoy di dalamnya, insya Allah kegiatan kita mereka akan belajar Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf Pak Edi, terima kasih juga sudah mendampingi saya. Sekali lagi mohon maaf dan kekurangan dan terima kasih atas partisipasi. Nah, akhiri wabillahi taufiq.